warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelumnya ada yang kenal sama kakak? Enggak ada. Oh, baik. Sebelum itu saya mau perkenalan diri terlebih dahulu. Boleh? Boleh. Ya, bisa dibaca? Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mulki Ramadhani, biasa dipanggil Mulki. Alamat saya itu di Lambari dan saya kuliah di Universitas Tadulako, angkatan 20, angkatan 2020, angkatan Corona. Nah, sebelum itu saya masuk di Universitas Tadulako melalui media sosial, terkhususnya paling menonjol itu di bagian sosial media. Ada tahu apa itu sosial media? Nah, sosial media itu contohnya seperti HP. Nah, di HP itu terdapat banyak sekali sosial media di dalamnya, mulai dari aplikasi Facebook, Twitter, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Ada juga YouTube dan Zoom. Nah, untuk kegunaannya sosial media ini terdapat banyak sekali manfaatnya, mulai dari kita dapat dapat berteman dengan orang lain, mulai dari teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, bahkan mencakup di luar negeri begitu. Nah, bukan hanya sosial media itu, paling menonjol di terkait masalah pertemanan, mulai dari bisnis itu manfaatnya sosial media. Mulai dari bisnis kita dapat menentukan banyak sekali mata pelajaran, pembelajaran yang ada di sosial media. Paling kalau di sekolah-sekolah dasar itu guru-gurunya adik-adik paling berpatokan pada buku. Contohnya seperti guru-guru yang di sekolah dasar itu berpatokan pada buku ajar yang ada di sini. Tapi kalau kita beralih ke media sosial, buku ini ada juga. Ya, ada juga. Apalagi itu materinya. Apa itu bola? Sering jadi nonton apa di YouTube. Lihat cuma nggak tahu apa itu sosmed. Iya. Itu belajar tuh dari HP apa itu sosial media namanya itu nah. Ya, itu manfaatnya sosial media. Bukan hanya itu. Kalau kita rajin-rajin mencari informasi mulai dari internet, kita juga bisa berbisnis di sosial media, di internet. Contoh misalnya kita menjual produk makanan atau minuman, makanan ringan, makanan berat, itu bisa juga. Namanya berbisnis. Sosial media ini banyak sekali manfaatnya. Mulai dari kita bisa mendapatkan teman di luar negeri maupun di dalam negeri, kita bisa mencari mata pelajaran, pembahasan apa segala macam.
kita bisa menentukan apalagi namanya video-video yang menarik. Contohnya seperti kita bisa menonton YouTube. Nah, bagaimana caranya berolahraga yang baik dan benar, bagaimana caranya menghargai guru yang ada di sekolah yang baik dan benar, gitu. Jadi adik-adik sudah paham apa itu sosial media. Sosial media itu kita bisa menentukan apa saja yang ada, apa saja yang kita tidak ketahui, kita bisa ketahui melalui di sosial media tersebut. Ya, kita juga bisa melakukan media pembelajaran dengan cara kita menggunakan aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom itu mencakup ruang kelas dalam online. Nah, itu manfaatnya media sosial. Ya, di sosial media ini sangat berperan aktif karena kenapa? Di sini apalagi namanya di tahun 2020 2021 kita sudah masuk yang namanya di era revolusi 4.0, yang dimana era revolusi 4.0 ini kita sudah berada di teknologi itu termasuk juga di dalam sosial media tersebut. Teknologi ini bermacam-macam, mulai dari teknologi industri. Kita bisa mencari referensi bagaimana caranya merakit mobil, motor, pesawat, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu manfaatnya sosial media. Jadi untuk adik-adik, kalau misalnya pulang dari sekolah mau meluaskan wawasannya, silakan cari-cari. Kalau misalnya orang tuanya punya HP di rumah, boleh pinjam dulu, tapi jangan salah gunakan itu sosial media, karena sosial media itu ada juga sisi negatifnya. Nah, itu sosial media ini juga mencakup yang namanya pornografi. Nah, kenapa mencakup di sosial media? Karena dari perkembangan yang telah didapatkan oleh penelitian, itu dari pornografi itu banyak sekali keuntungannya. Nah, makanya pornografi ini dikembangkan di sosial media juga. Jadi untuk teman-teman, untuk pornografi apa segala macam dan lain-lain sebagainya, hindari saja dulu. Lebih baik kita mencari sisi positifnya di sosial media dengan cara bagaimana cara mengembangkan pribadi yang lebih baik, bagaimana cara menghargai orang tua, bagaimana cara menghargai guru yang ada di sekolah, dengan cara menyapa kalau ada di luar ataupun di dalam sekolah. Nah, itu lebih baik. Itu banyak sekali manfaatnya sosial media. Ada di sini ada yang punya akun sosial media, akun Facebook kah, akun WA, WhatsApp, dan lain-lain ada. Bagus itu. Seiring berkembang teknologi itu, seiring juga pengetahuan kita lebih leluasa, lebih luas begitu. Tapi dengan cara kita ambil dari sisi positifnya saja. Kalau masalah negatifnya dari sosial media ini kesampingkan dulu. Karena kenapa? Bukan hanya orang tua, meskipun di contoh kita apalagi namanya memandang di lingkup banyak sekali yang kejadian seperti pelecehan seksual, pembunuhan, perampokan, bahkan ada juga yang apalagi namanya yang menjual sabu-sabu, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai akun sosial media seperti Facebook, WA, hindari seperti itu. Karena kenapa? Adik-adik itu punya wawasan lebih luas, punya cita-cita, punya masa depan
yang harus dikejar lebih dulu. Nah, seperti itu. Ini gambaran kecilnya kalau sosial media. Di sini ada yang ingin ditanyakan deh mengenai sosial media, apa-apa saja yang belum ditahu terkait dengan sosial media, boleh di sharing-sharing. Mungkin ada yang bertanya. Silakan. Mau bertanya silakan. Dosa malu-malu. Jangan malu-malu deh. Tanyakan tentang sosial media. Atau Rashraf. Dosa ini. Dosa malu-malu bertanya saja. Kalau tidak ada silakan lanjut. Ya, baik. Saya lanjut. Untuk poin penting dari sosial media ini mencakup 3 sumber, 4 sumber. Nah, sumber yang pertama dari sosial media itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, tadi saya sudah jelaskan untuk sumber ilmu pengetahuan itu kita bisa mencari yang namanya apalagi namanya pengetahuan, mulai dari pelajaran, buku mata pelajaran, apa segala macam, apa-apa saja yang kita tidak ketahui. Nah, silakan mencari di sosial media. Banyak sekali sumber ilmu pengetahuan di dalamnya. Dan yang kedua itu sumber perdagangan. Ketika misalnya kita ingin melakukan bisnis, nah, kita juga bisa melakukan di sosial media. Bukan hanya di lingkup sekitar, misalnya di toko-toko apa, membangun toko apa segala macam sebagai sumber perdagangan, itu tidak. Melainkan sumber perdagangan itu mencakup juga di sosial media. Seperti misalnya saya sudah jelaskan tadi di awal bahwasanya kita bisa melakukan perdagangan, menjual produk sepatu, baju, makanan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada sumber inspirasi dari media sosial. Kenapa saya mencakup ini sumber inspirasi dari sosial media? Karena pengetahuan kita dari awal kemerdekaan itu kita tidak tahu, kecuali ada di buku. Itu pun kita belum bisa pahami apa sebenarnya intisari dari sumber buku tersebut. Tetapi ketika kita ingin mengembangkan diri kita, jati diri kita, pengetahuan kita di sosial media, akan ada sumber inspirasi yang tercipta. Nah, gitu. Dan yang terakhir, poin terakhir itu sumber berita. Nah, contoh misalnya sumber berita yang ada di sosial media seperti halnya gempa bumi dan tsunami yang ada di Palu. Nah,
kemarin di 2018 sempat terjadi tsunami dan gempa. Itu sebenarnya kalau tidak ada ilmu sosial media itu kita tidak tahu. Tapi untuk saat ini kita sudah berada di era revolusi 4.0. Dengan adanya sosial media, teknologi yang paling canggih, pesatnya sosial media mencakup sumber berita juga.